Kemarin dari Kementerian Advokesma sendiri telah melakukan audiensi bersama Bapak Rektor, Wakil Rektor 3, dan ada juga Ibu Rosita. Itu membahas tentang pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan di Unimus. Berpengaruh nggak sih sama uang semesterannya mahasiswa? Kayak misal uang semesterannya jadi lebih mahal atau gimana gitu Mbak? Boleh dibocorin nggak sih apa aja fasilitas di gedung PKM itu Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uki, kembali lagi di podcast Ukir Kisah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang progres pembangunan gedung-gedung di Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya, perkenalkan saya Aina Amarhaini dan rekan saya. Saya Wahyu Wulandari. Ini kan selama pandemi kan Unimus kan lagi gencar-gencarnya pembangunan. Nah, sehingga kan pada tahun ini mulai bulan Februari kalau nggak salah, banyak mahasiswa tuh yang offline. Terus ada cerita tuh mahasiswa kayak kaget sama kagum kok masuk kampus banyak yang dibangun, banyak gedung-gedung baru. Nah, kalau boleh tahu tuh pembangunan apa aja sih yang ada di Unimus, Mbak? Oke. Di sini saya akan menjawab ya pembangunan apa saja yang akan dibangun di Unimus ini. Kemarin dari Kementerian Advokesma sendiri telah melakukan audiensi bersama Bapak Rektor, Wakil Rektor 3, dan ada juga Ibu Rosita. Itu membahas tentang pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan di Unimus. Dan salah satunya itu ada pembangunan gedung perkuliahan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi. Ada lagi itu rencana untuk pembangunan PKM, karena kan dapat diketahui ya, PKM kita ya terbatas, sedangkan ormawa-ormawa di Unimus itu banyak sekali. Jadi kita juga mengusulkan kepada birokrat untuk dibuatkannya PKM. Jadi itu rencana akan dibuatkan PKM. Kemudian ada lagi untuk fasilitas tentang olahraga itu akan dibuatkan lapangan futsal. Dan dari pihak birokrat sendiri, dari Bapak Rektor sendiri, mempercayai kepada kita untuk melakukan survei mengenai standar untuk lapangan futsal. Jadi kita disuruh survei mencari standar-standar lapangan futsal, nanti kita serahkan kepada Pak Ari selaku master plan Unimus sendiri. Nah, setelah kita bertemu dengan Bapak Rektor, dengan Bapak WR, itu kita paginya juga berbincang dengan Pak Ari dan Bu Rosita di Gazebo Sport Center. Itu kita juga udah survei tempat, dan Pak Ari juga sudah membawakan beberapa lembar master plan tentang pembangunan Unimus ini yang akan dilakukan mungkin mulai tahun ini gitu. Kita juga diperlihatkan master plan itu tentang pembangunannya. Wah, ternyata banyak juga ya Mbak gedung-gedung yang akan dibangun. Iya. Terus progresnya sampai sekarang udah berapa persen sih Mbak? Untuk progres berapa persennya kita juga belum bisa memastikan berapa persennya. Karena kan pembangunan itu sendiri juga butuh waktu juga untuk progresnya. Mungkin pasti kita mengusahakan, atau dari pihak pembangunannya sendiri mengusahakan untuk secepatnya jadi. Untuk progresnya itu pastinya berapa persen kita tidak bisa memastikan. Untuk sampai saat ini itu seperti yang saya katakan tadi, dari pihak birokrat sendiri itu mempercayai kepada kita untuk melakukan survei-survei tempat. Dari PKM pun juga kita juga dimintai survei kayak kita mau PKM seperti apa sih gitu.
Untuk standarisasi lapangan futsal juga kita disuruh untuk survei-survei terlebih dahulu. Oh, baik-baik. Terus kira-kira dana yang udah dikeluarin oleh pihak Unimus itu berapa? Berpengaruh nggak sih sama uang semesterannya mahasiswa? Kayak misal uang semesterannya jadi lebih mahal atau gimana gitu, Mbak? Ya, kalau mengenai pendanaan untuk rincinya kita emang tidak dikasih tahu secara detail. Yang pastinya kan kalau pembangunan itu emang pasti itu butuh biaya, butuh pendanaan yang besar juga. Nah, ditanya untuk berpengaruh nggak sih dengan SPP, itu bisa dikatakan berpengaruh. Tapi di sini juga kita juga ingin membuka pikiran dari mahasiswa sendiri ya. Di sini mahasiswa juga meminta nih fasilitas gedung-gedung yang seperti ini gitu. Kemudian juga dari ormawa-ormawa juga menginginkan yang seperti ini. Jika kita ingin mendapatkan seperti itu, untuk biayanya pasti juga akan balance. Di sini juga kita tuh tidak memihak kepada birokrat, juga tidak memihak kepada mahasiswa. Di sini juga kita harus bisa buka pikiran kita sendiri-sendiri, dengan kita membayar segitu dan apa yang telah kita dapatkan itu sudah balance gitu loh. Terus kira-kira ada kendala atau dampak apa yang dirasain sama baik dari pihak Unimus atau mahasiswanya gitu, Mbak? Kalau sampai saat ini sih untuk kendala atau dampaknya itu belum ada yang spesifik ya. Karena dari kita juga masih proses menganalisis untuk dampak-dampak apa saja sih yang akan dialami, dampak-dampak apa aja yang akan didapat setelah kita melakukan setelah Unimus sendiri melakukan pembangunannya. Tapi kalau sampai saat ini tuh bisa dilihat dari ormawa-ormawa ataupun dari mahasiswa itu sudah bisa mengutarakan apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka ingin dapatkan dari dia berkuliah di Unimus, maksudnya terutama dari fasilitas seperti itu. Mereka sudah bisa mengutarakannya kepada kita dari ke Advokesma, dan ke Advokesma sendiri bisa menyampaikan kepada pihak birokrat. Dan untuk dampak ke masyarakatnya untuk sampai saat ini belum teranalisis secara detail, dan dari pihak kami juga masih proses menganalisisnya dampak-dampaknya. Terus perkiraan tahun selesai pembangunan di Unimus ini tahun berapa sih, Mbak? Untuk tahun selesai pembangunan itu belum bisa dipastikan, karena kan juga Unimus sendiri juga untuk saat ini aja udah banyak sekali melakukan pembangunan dari renovasi bahkan sampai pembangunan gedung-gedung baru. Untuk pembangunan sendiri mungkin nanti akan diprioritaskan pembangunan yang lebih digunakan untuk secepatnya. Nah, tadi kan ngomongin soal pembangunan gedung PKM tuh. Boleh dibocorin nggak sih apa aja fasilitas di gedung PKM itu, Mbak? Oke, untuk fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan pada gedung PKM yang baru nih, dari kita Kementerian Advokesma akan bocorin sedikit. Dari tingkatan gedungnya ya, tinggi gedung itu rencananya akan dibuatkan 3-4 lantai. Nah, untuk di lantai pertamanya itu kita akan dibuatkan aula, itu yang bisa digunakan untuk semua ormawa secara bergantian pada saat ada acara. Kemudian itu juga bisa digunakan untuk kita salah satu ormawa atau ada ormawa yang ada tamu dari luar, itu bisa digunakan untuk sebagai tempat pertemuannya. Kemudian nanti di depan PKM-nya akan dibuatkan tempat parkir khusus motor. Jadi nanti parkirannya itu tidak sembarang, dan parkirannya itu akan lebih rapi dan lebih terjamin keamanannya. Nah, untuk letak PKM-nya sendiri nih akan terletak di paling ujung, paling belakang kampus Unimus. Untuk itu lebih dekat dengan asrama putra yang sedang dibangun saat ini, di belakang gedung teknik.
dan gedung FMIPA. Seperti itu. Ternyata rencana pembangunan PKM ini fasilitasnya lumayan memadai ya Mbak. Iya. Terima kasih Mbak udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast UKI ini. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi ya Mbak. Mungkin cukup sekian saja dari podcast Ukir Kisah episode kedua ini. Sampai jumpa lagi di podcast Ukir Kisah episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.